Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji atau membahas buku dari Mary L. Boas yang berjudul Mathematical Methods in the Physical Science, edisi ketiga. Tentu buku ini harusnya tidak asing ya bagi mahasiswa fisika atau mahasiswa pendidikan fisika, karena biasanya buku ini dipakai pada mata kuliah fisika matematika. Konten ini tersimpan di playlist Fisika Matematika Mary L. Boas. Ya, silakan dicek playlist ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, kita masih di chapter kedua dan kita sudah sampai pada section ke-12. Di section sebelumnya, ke-11 ya, di konten sebelumnya, kita sudah mendapatkan persamaan hubungan antara sin dan cos ya, hubungannya dengan eksponensial ya, yakni kita punya sin theta ya, ini sama dengan ya eksponensial i theta ya kan, kurang eksponensial negatif i theta per 2i ya. Sedangkan cosnya adalah cos theta sama dengan eksponensial i theta. Nah, kalau di sana kurang, di sini tambah eksponensial negatif i theta per, nah ini 2 saja, nggak ada imajinernya, 2 ya. Oke, itu di konten sebelumnya, silahkan dinonton ya, kita sudah dapat persamaan ini. Nah, kita punya bilangan kompleks Z itu adalah X tambah Y, di mana X itu adalah elemen realnya, Y adalah elemen imajinernya. Sekarang apa yang terjadi kalau persamaan sin dan cos itu ya, tetanya kita ganti dengan IY ya, tetanya kita ganti dengan IY. Kita mulai dulu dengan sin ya. Sin IY begitu ya. Sin IY ini sama dengan ya, nanti sebetulnya kita akan mendapatkan formula yang unik ya. Nah, sin IY, maka konsekuensinya semua theta di sana kita ganti dengan IY. Jadi eksponensial I dalam kurung IY gitu ya, kurang eksponensial ya I negatif ya, negatif I dalam kurung IY begitu per 2i ya. Maka ini sama dengan eksponensial I kuadrat Y begitu ya, kurang eksponensial negatif I kuadrat Y per 2i ya. Nah, ini sama dengan ya, kita tahu I itu adalah akar negatif 1. Kalau I kuadrat akarnya hilang jadi negatif 1. Jadi ini eksponensial negatif Y ya, kurang eksponensial ini negatif 1, ada negatif juga dulu jadi plus ya, plus 1. Jadi plus 1 kali Y plus Y gitu ya, per 2i. Nah, gitu. Sekarang coba kita lakukan sedikit manipulasi ya. Coba kita kali I per I. Maka ini menjadi ya I dalam kurung gitu ya, eksponensial negatif Y kurang eksponensial Y per 2i kuadrat ya, 2i kuadrat. I kuadrat itu negatif 1 ya, jadi negatif 2. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sama dengan ya I dalam kurung eksponensial ini gini, jadi negatif eksponensial negatif Y tambah eksponensial Y per 2 positif 2 gitu kan. Nah, maka kita dapatkan ya, ini sama dengan ya I dalam kurung ya eksponensial Y kurang eksponensial negatif Y per 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita berikan
nama baru ya. Namanya adalah sin hiperbolik ya, sin hiperbolik dari Y ya. Jadi yang di dalam kurung ini, adalah sin hiperbolik dari Y. Loh, kok diberi nama tersendiri? Ya, karena nanti dalam hal-hal tertentu, dalam perhitungan-perhitungan tertentu ini sangat dibutuhkan ya. Sin hiperbolik Y. Oke. Jadi ya, kita punya persamaan di sini ya, saya tulis ya. Jadi sin hiperbolik Y itu sana ya. Eksponensial Y kurang eksponensial negatif Y per 2. Nah, artinya apa? Sin IY sana, sin imaginary Y itu sama dengan sin hiperbolik Y, gitu kan? Sin hiperbolik Y ya. Nah, kemudian ada I di sini ya. Jadi I sin hiperbolik Y, ya kan? Jadi sin IY sama dengan I sin hiperbolik Y. Nah, ini Y itu jadi dia variabel ya. Kalau kita ganti dengan Z bisa juga. Jadi ini ya. Kalau kita ganti dengan Z, sin hiperbolik Z. Z tadi bilangan kompleks ya. Nah, maka jadi eksponensial Z, semua Y kita ganti dengan Z, kurang eksponensial negatif Z per 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk si sin IY. Sekarang bagaimana dengan cosnya? Ya, bagaimana dengan si cosnya? Jadi cos IY. Nah, di sana juga semua tetanya kita ganti semua dengan IY ya, jadi eksponensial IY begitu ya, tambah eksponensial negatif I dalam kurung IY per 2. Ini kan sama dengan sana ya, sama dengan sin IY kalau di pembilangnya itu ya. Maka ini sama dengan ya eksponensial, langsung saja ya, eksponensial negatif Y begitu ya, eksponensial negatif Y ya kan, tambah eksponensial Y per 2. Nah, atau saya bisa tuliskan jadi cos imaginary Y ini sama dengan ya, jadi cos imaginary Y sama dengan eksponensial Y tambah eksponensial negatif Y per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cos ya, hiperboliknya. Ya, jadi ini adalah cos hiperboliknya. Jadi ini sama dengan cos hiperbolik dari IY ya. Jadi cos hiperbolik Y sama dengan eksponensial Y tambah eksponensial negatif Y per 2. Nah, ini Y di situ variabel, kalau kita ganti dengan Z ya, maka cos hiperbolik Z sama dengan eksponensial Z tambah ya eksponensial negatif Z per 2. Nah, seperti itu. Di sini ada sedikit perbedaan ya antara sin dan cos, bahwa kalau sin imaginary Y itu adalah I kali sin hiperbolik Y ya, sedangkan kalau cos IY itu sama dengan cos hiperbolik Y. Oke.